Hai guys, welcome back to my YouTube channel Kinichi Sans dan balik lagi di acara belajar bareng 5 menit aja. Gak kerasa udah sampai ke episode ketiga nih sekarang. Di episode 3 ini adalah temanya ide-ide konten bagi YouTuber pemula mungkin atau yang masih bingung gitu ya, mau bikin konten apa sih buat di YouTube gitu ya. Nah, seperti yang kalian tahu, ide konten YouTube gue ini sangat random ya. Kalau dipikirin gue random banget ya, kalau makanan tuh udah kayak es campur gitu ya. Semua berbagai konten ada gitu di YouTube gue gitu ya, mulai dari unboxing, podcast, wawancara, dan lain-lain gitu ya. Nah, sebenarnya gue punya jawaban yang unik sih ya. Kenapa gue membuat konten YouTube itu random gitu, sedangkan kalian tahu sendiri kalau YouTuber pasti membuat konten itu satu konten yang temanya sama semua. Nah, di sini tuh ketika awal gue mau buka YouTube itu, gue tuh tahu gitu ya, kalau gue bikin satu konten aja, gue tuh orangnya cepet bosen gitu ya, cepet males gitu ya, nggak konsisten jangan-jangan nanti ya. Nah, makanya dari sini gue pengen coba mengeksplor gitu, mengeksplor berbagai macam konten yang ada gitu. Kita eksplor mulai dari konten yang berbeda yang satu dengan yang lain gitu ya. Ada yang view-nya banyak, ada yang lumayan lah ya, disyukuri, dan ada yang view-nya dikit, cuman 10 pun ada. Kita itu hal yang biasa menurut gue sebagai konten kreator, mau view banyak atau view sedikit, kita aja tinggal kita mengeksplor gitu ya. Ketika view-nya kecil, kita belajar lagi apa sih yang salah karena sampai view kita kecil gitu ya. Ketika besar ya kita berhasil gitu membuat konten tersebut. Nah, di ide-ide konten ini yang paling pertama sih gue mau membahas tentang namanya konten unboxing. Sebelum gue bahas gimana cara membuat konten unboxing untuk pemula, gue pengen jelasin ke kalian dulu sebenarnya apa sih konten unboxing itu. Sebenarnya simple aja, namanya juga unboxing, membuka kotak gitu ya. Jadi kita mereview suatu barang, baik itu misalnya mainan, alat elektronik maupun suatu produk atau barang gitu ya. Yang dimulai dari membuka kotaknya terlebih dahulu, lalu kita review barangnya. Nah, di sini gue punya beberapa opini atau pendapat kenapa membuka kotak itu menjadi hal yang cukup menarik gitu ya. Yang pertama adalah karena ketika kita membuka kotak gitu ya, kita penonton kita bakal bisa merasakan experience atau pengalaman kita gitu ya. Bagaimana ramenya atau asiknya gitu ya kita membuka suatu produk gitu ya, membuka suatu produk dari kotaknya terlebih dahulu. Yang kedua menurut gua, salah satu trik marketing adalah membuat salah satu packagingnya menarik. Ya dalam kasusnya ya kotaknya gitu ya menarik ya. Jadi mungkin ada beberapa produk yang kotaknya atau packagingnya itu menarik gitu buat di review gitu. Mungkin bisa jadi dia menarik karena bagus desainnya, atau karena unik cara membukanya, atau bahannya gitu ya unik. Itu menjadi salah satu hal yang menarik yang bisa di review juga. Nah, kita masuk ke bagian review barangnya gitu ya. Ketika nge-review barang, gue sendiri membagi diri gue menjadi dua, yaitu adalah mungkin gitu ya, ada orang yang mereview sudah mempelajari terlebih dahulu barang tersebut, bisa apa aja, gimana cara memanfaatkan barang tersebut gitu ya secara maksimal. Ada orang yang mereview itu dari memang sengaja dia nggak pengen tahu tentang apa-apa tentang barang tersebut, jadi benar-benar begitu buka tuh ini diapain gitu ya, bingung sendiri dia ini diapain ya, ini bisa ngapain. Nah itu ada juga orang seperti itu pasti untuk mereview, jadi dia nggak mempelajari barang ini bisa apa gitu fitur-fiturnya. Ada yang udah belajar juga. Berikutnya, salah satu video gue yang rame dalam konten unboxing adalah membuka Barbie LED strip gitu ya. Nah kenapa ini bisa rame? Yang pertama itu kita harus lihat tren ya mungkin ya. Jadi pada waktu itu tuh gue ngelihat bahwa hampir semua konten kreator dia tuh ketika membuat video gitu ya, latarnya tuh pakai LED strip itu loh, yang ngebuat jelas lebih estetik videonya. Dua, bisa juga menghias kamar supaya lebih estetik dan keren gitu ya istilahnya ya. Nah, dan gue melihat bahwa oh ini kayaknya kalau gue coba review LED strip ini bakal rame nih, bakal banyak yang nonton. Ya kita coba aja gitu ya, apa salahnya untuk mencoba gitu ya, sekalian dapat barangnya juga kan lumayan gitu ya. Nah kita coba aja gitu. Ketika gue coba dan memang bener itu rame. Jadi menurut gue penting juga untuk melihat tren barang apa sih yang lagi rame sekarang gitu ya. Mungkin beberapa barang yang baru launching gitu ya, baru keluar itu bisa jadi rame karena barang itu belum banyak yang review dan belum banyak orang yang tahu gitu ya. Berikutnya yang kedua adalah
mungkin kalian berpikir kalau untuk membuat konten unboxing yang keren, yang estetik, itu alatnya harus bagus gitu ya. Menurut gue sendiri memang kalau kita punya alat dan memang bisa memaksimalkannya, punya studio, pencahayaannya dari sini gitu ya, bagus gitu, ya itu bakal banyak yang nonton. Tapi jujur aja gue bikin konten LED strip itu dengan alat yang terbatas gitu ya. Seperti misalnya cuma pakai tripod, di depan tripod, terus ada HP, terus meja juga, meja itu adalah meja wifi yang nggak pernah kepake di rumah, yang cuma buat nyimpen wifi. Lalu kursi juga, kursi ini ya, yang dipakai cuma buat duduk depan komputer gitu ya. Seadanya banget lah alat-alat yang gue pakai juga waktu itu. Tapi tetap aja gitu, rame gitu, tetap ada yang nonton rame gitu. Bahkan ya kalian lihat sendiri sampai ribuan gitu penontonnya. Jadi menurut gue jangan jadikan alat suatu alasan gitu ya buat kita nggak bisa bikin konten yang bagus. Konten yang bagus itu kan seperti yang kita ngomongin di episode 2, bukan berdasarkan alat, tapi berdasarkan kreativitas gitu. Bagaimana kita membawa konten tersebut lebih menarik. Berikutnya adalah gue pribadi gitu ya, setiap membuat konten unboxing itu nggak pernah, jujur aja nggak pernah menonton konten orang lain terlebih dahulu. Mungkin bagi kalian bilang, apa sih kenapa kan nonton orang lain dulu gitu ya, biar lebih tahu. Karena gini loh, ini opini gue aja sendiri ya. Ketika gue menonton orang lain, gue tuh mematok bahwa konten gue tuh harus sebatas ya harus mencapai sama kayak orang itu gitu bagusnya gitu ya. Memberikan kriteria sendiri untuk konten gue sendiri. Dan menurut gue, ketika kita memberikan kriteria, kita pengen sebagus orang ini, belum tentu bisa kita capai. Orang itu bisa bagus itu mungkin karena alatnya pun menunjang gitu ya. Alat dan memang lebih profesional, lebih mengerti bagaimana cara membuat video tersebut gitu, lebih profesional gitu. Jadi belum tentu kita bisa sampai kayak dia, yang ada malah kita terlalu memikirkan pengen kayak dia, akhirnya nggak maksimal konten yang kita buat gitu ya. Yang kedua adalah ketika gue nonton konten orang, terpatok, maka gue pengen bikin konten itu kan mirip, artinya kreativitas gue sebagai konten kreator itu akan menjadi nggak berkembang. Kalau kita nggak nonton konten orang, nih gue sendiri ya kita explore aja gitu, apa yang pengen kita review di barang itu gitu, kreatif aja gitu, bisa kreatif. Tapi kalau gue nonton konten orang, oh gini, ya gini, paling meniru aja gitu. Mungkin ada juga yang mengambil sisinya kalau nonton konten orang, lihat sisi negatifnya, dia kurang apa, kita perbaiki. Ya itu juga hal yang bagus tentu saja gitu ya. Nah, tips berikutnya kalau dalam konten unboxing itu adalah menjelaskannya semenarik dan sedetil mungkin tentang barang tersebut gitu ya. Jadi kalau kita ngejelasin cuma, ya ini barang bisa begini, begitu, begono gitu ya. Terus mungkin banyak penonton kita nanya, ya gimana supaya bisa jadi begini nyalanya, begitu jalannya gitu kan. Banyak orang nanya pasti, ini kenapa bisa jadi kayak gitu kan, bingung juga orang nontonnya. Nah, jadi dalam setiap konten yang gue buat, setiap barang itu pasti gue review sedetil mungkin gitu ya. Dan gue jelasin tahap per tahapnya gitu ya, bagaimana bisa nyambungin ke sini, bagaimana supaya bisa nyala begini. Sehingga penonton pun banyak penonton yang awalnya beli, terus malas membaca panduan, atau mungkin dapat problem atau masalah, nonton konten kita tuh terselesaikan masalahnya. Bukan ketika nonton konten kita, dapat masalah baru, itu jangan. Ya, jadi terselesaikan gitu permasalahan dia mengenai barang tersebut gitu ya. Banyak juga mungkin yang menonton itu karena berpikir, gue mau beli barang ini, harganya lumayan nih, puluhan juta, dan worth it gak ya? Sesuai nggak ya kalau gue beli barang ini puluhan juta? Atau mungkin ada yang lebih murah dan kualitasnya sama. Nah itu ya, mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan orang menonton konten unboxing gitu ya. Setiap konten itu gue rasa ada kekurangannya. Nggak mungkin suatu konten adalah perfect gitu ya, nggak punya kekurangan. Contohnya pada konten unboxing itu pasti memerlukan modal. Seperti saya memodal sekitar 400.000 untuk konten LED strip itu ya. Dari mulai beli LED stripnya sebanyak 4 buah, adaptornya gitu ya. Dan memang tidak balik modal sedihnya. Gue juga bingung ya, itu nggak balik modal gitu ya. Dari YouTube itu tidak menghasilkan uang karena ya memang belum memenuhi syarat untuk menghasilkan uang aja gitu ya. Dan nggak menghasilkan uang, mas kali nggak balik modal, saya rugi malah bikin konten kayak gitu ya. Tapi ya asal kalian jalanin dengan senang aja sih ya, jangan merasa rugi ya, kalian tetap unboxing gitu ya, tetap experience-nya gitu ya dapat. Dan pasti gue yakin ada suatu saat di mana kalian itu bisa dipanggil atau mendapat suatu ya message gitu ya dari perusahaan pengiklan gitu ya, dari perusahaan barang ya atau enggak pengiklannya gitu ya. Terus dia bilang misalnya,
tolong dong reviewin barang yang ini karena kita ngelihat nih kamu itu mereviewnya unik, bagus gitu, rame gitu. Jadi tolong direview barangnya, dikasih barangnya secara gratis ke kita tinggal review, udah dapat barang review gitu ya. Terus mungkin kalian nanya tuh solusinya apa supaya nggak ada budget. Yang pertama menurut gua ya manfaatkan barang yang ada di rumah gitu ya. Jadi nggak usah terlalu aneh-aneh beli barang yang gimana banget gitu ya. Yang kedua, jangan maling barang tetangga. Itu ya nggak bercanda. Maksudnya ya mungkin kita punya teman gitu ya, punya orang tua gitu ya. Kita kan bisa minjem dulu kan ke teman yang mungkin yang lebih punya barang tersebut gitu ya. Pinjem dulu, di-review, balikin. Asal jangan dirusak gitu kan, bisa aja gitu ya. Jadi walaupun itu memerlukan budget, pasti ada solusinya di setiap permasalahan gitu ya. Nah, paling itu aja sih yang bisa gue ceritain tentang konten unboxing. Semoga ini bisa ngebantu kalian, nambah wawasan kalian, menginspirasi kalian, dan ngebantu kalian tentang konten unboxing. Nah, di next konten kita masih ngomongin, masih banyak nih ide-ide konten yang lain. Kira-kira konten apa yang mau gue bahas ya? Coba tulis dulu di kolom komentar dah. Nanti kita bahas di next video. Terima kasih udah nonton, jangan lupa di subscribe, di like, dan ketemu lagi di next video. Dadah semua!